kita jadi tahu bahwa anak kecil ini spons banget nih, kayak spons banget, nyerap banget ya di kepalanya. Maka kita jadi sebagai orang tua punya kesempatan sebelum anak Anda umur 12 tahun itu dimasukin program apa aja nih yang the best of the best tadi, yang bisa menyerap gitu, yang bakal jadi program yang kita inginkan dia punya ke depannya. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. So kemarin saya posting tentang gimana sih saya ngobrolin sama anak saya jadi pro gitu ya. Jadi pertanyaan yang masuk jadi banyak banget tuh ke DM Instagram saya dan sebagainya. Video kali ini pengen saya share pada Anda mindset saya ngedidik anak tuh gimana sih sebenarnya. Bukan tekniknya sebenarnya, tapi kayak mindset saya sih. Jadi gini, bayangin otak anak ya. Ini maybe berlaku juga untuk Anda sih. Ya, jadi konsepnya gini, bayangin otak anak Anda itu sebagai sebuah komputer yang masih fresh. Literally masih fresh banget. Nah, kemudian dia untuk jadi the best of the best, itu harus diinstal software apa saja. Dan apakah ada virusnya, ada software-software yang kita nggak mau tapi dia jalan, itu kita mesti peka. Nah, berarti PR-nya adalah sebagai orang tua nih, kita harus jadi harus tahu anak ini lagi running software yang mana. Nah, ini kita mesti tahu nih. Jadi kalau Anda tidak akan bisa memperbaiki atau menginstal sesuatu yang benar kalau Anda nggak tahu yang benar itu apa. Kalau Anda anak Anda jalanin begitu aja di kehidupan seperti ini. Ya di rumah oke, makan. Kemarin saya ngobrol sama orang, saya nanya, kamu kalau makan sama anak ngomongin apa? Ya anak cerita apa, aku ikutin. Lah ini kan nggak benar nih kalau begini nih. Anak cerita apa diikutin ya nggak apa-apa. Tapi kan kita waktunya masukin nih. Kalau Anda bilang anak cerita apa diikutin, nah sekarang pertanyaan saya adalah yang masuk di kepala anak itu programnya dari mana? Bisa dari YouTube, kalau dia nonton YouTube. Bisa dari teman. Kalau temennya suka kata-katanya bad word semua, kata-katanya jorok semua, kasar semua, itu masuk jadi program. Bisa jadi dari sekolah misalkan, dari gurunya. Bisa jadi dari macam-macam, dari lingkungannya. Atau dari apapun yang dia baca. Ingat, kita punya panca indera, itu absorb banget, apalagi anak kecil. Jadi kayak semuanya terinstall, masuk. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, kejadian ini, semuanya tuh masuk banget tuh. Jadi anak kecil tuh bener-bener kayak spons banget. Sampai kemarin tuh ada cerita, seorang orang dewasa yang punya trauma something, misalnya trauma kecoa, takut lah, fobia kecoa, fobia tikus, fobia cicak misalnya ya kayak gitu. Kebanyakan kejadian dengan kecoa yang tidak mengenakan terjadi before umur 12. Jadi sebelum umur 12 tahun, apa yang masuk di anak itu di-amplify banget. Nah, setelah umur 12 ke atas, agak susah membuat orang trauma. Kecuali bencana alam, kehilangan, kecelakaan yang dahsyat-dahsyat kayak begitu, baru bisa bikin orang trauma. Tapi kalau misalkan Anda sudah let's say Anda umur 25 gitu, terus kejatuhan cicak gitu, kaget sih, tapi selesai gak ada apa-apa. Tapi kalau anak kecil, sampai kagetnya setengah mati, gede takut sama cicak. Jadi itu yang bikin, yang terjadi. Maka dengan tahu seperti itu, kita jadi tahu bahwa anak kecil ini spons banget nih, kayak spons banget, nyerap banget ya di kepalanya. Maka kita jadi sebagai orang tua punya kesempatan sebelum anak Anda umur 12 tahun itu dimasukin program apa aja nih yang the best of the best tadi, yang bisa menyerap gitu, yang bakal jadi program yang kita inginkan dia punya ke depannya. Misalnya sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya anak-anak ngomong sulit nggak? Ini sulit, ini susah nggak? Kata-kata itu di anak saya itu bahkan nggak diucapkan. Kita nggak kalau dia dulu waktu kecil belajar ada kata sulit, ada kata susah, yang saya lakukan adalah saya ambil di meja saya ini ada tisu nih ya, di meja saya ada tisu nih. So saya tulis kata sulit gitu di sini. Saya tulis nih, saya suruh dia baca. Ini waktu masih kecil banget sih, kayak umur 4 tahun kali ya waktu itu ya. Ini apa nih? Dibilang sulit. Oke, ini sulit ya. Oke, ya, oke. Saya lempar langsung tempat sampah. Terus saya nanya ke dia, sulit di mana? Tempat sampah. Oke, good. Jadi gak ada kata sulit ya. Tempat sampah, sulit di tempat sampah. Yang ada di kepala kalau misalkan belum bisa adalah tricky ya. Challenging ya. Challenging itu men-challenge, kita ditantang nih, tantangan is okay. Tapi kalau sulit itu ngerasa bahwa kita nggak mampu. Bahwa sadar itu penting banget. Anda merasa maybe kayak cuma gitu doang. Ngefek men. Kalau anak Anda sudah bilang tidak bisa, setengah mati. Anak saya marahin kalau bilang tidak bisa. Nggak ada namanya tidak bisa. Yang ada adalah belum bisa. Bukan tidak bisa. Tidak bisa itu ngelok. Nah berarti ketika PR sebagai orang tua adalah melihat nih sekarang, berarti ketika Anda bilang tidak bisa, ini kok sering bilang tidak bisa ya. Diajari matematika nggak bisa, diajari gambar nggak bisa, diajarin yuk belajar main piano, aku nggak bisa main piano. Wah ini challenging nih. Berarti PR-nya apa nih untuk meremove kata tidak bisa menjadi
bisa atau belum bisa at least. Ya kalau memang nggak bisa, berarti belum bisa, bukan nggak bisa. Jadi ini krusial banget, hal kayak gini nih masuk itu krusial banget. Nah, saya kemarin bercanda dengan anak saya ya. Bayangin ya, nak, papa tuh yang ngajarin orang, nge-coaching orang, itu ngasih tahu, coba apa sih yang menjadi mimpi dalam hidupmu? Saya ceritakan anak saya gitu. Saya dijawabnya apa? Boro-boro dan mimpi, ini mesti bangun, mesti kerja, cari duit. Kalau nggak bisa makan. Ketawa anak saya. Nah, kamu mau kan? Mimpi aja sekarang, bayangin. Mau kan punya duit 1 miliar gitu, mau nggak? Mau lah. Langsung teriak gitu dia. 10 miliar mau nggak? Mau lah gitu. Nggak ada objection sama sekali. Nggak ada kayak sulit lah, nggak mungkin lah, apalah. Mumpung masih kecil, saya tembak aja begitu. Sekarang, bayangin teman-teman Anda nih, atau Anda mungkin bahkan di sini. 1 miliar gimana? Waduh. Oh. Kenapa ada waduh instan muncul? Berarti ada program bahwa 1 miliar tuh susah. Nah kalau program susahnya ini dari kecil saya udah ilangin, berarti 1 miliar, gimana ya caranya ya? Tantangan kan jadinya kan. Nah ini penting, sejak kecil udah diterapkan hal-hal seperti ini. Jadi memang krusial banget untuk mencari tahu apakah anak ini ngomongnya apa. Nah ngomong tidak bisa tadi, gimana cara solusinya? Nah berarti ini PR buat orang tua nih, mencari solusi dong. Kalau kayak begini, kalau orang tuanya juga biasa, gak bisa diubah dari dulu juga gitu. Orang tuanya yang buat saya bodoh buat saya. Karena nggak ada, anak kecil tuh polos kayak diamond yang belum dipoles. Dia harus dipoles dan orang tuanya yang harus ngepoles. Masalahnya orang tuanya nggak pernah belajar moles gitu. Kalau Anda bilang nggak bisa, terus gimana? Simple kalau buat saya. Apa yang dia bisa? Kasih tahu ke dia. Kamu dulu lahir, emang bisa kayak sekarang main piano? Lahir main piano gitu? Nggak bisa kan? Terus belajar kan? Iya. Tahun pertama gimana? Progresnya kita ceritain. Dulu nggak bisa renang, sekarang bisa kan? Iya. Progresnya gimana? Sempet ini nggak tenggelam minum air dan sebagainya. Dulu bisa jalan nggak? Lahir bisa jalan nggak? Kasih dong fotonya dulu lahir nggak bisa jalan, cuman merangkak-merangkak doang, nangis-nangis doang. Sekarang bisa jalan, bisa lari, bisa main, bisa bulu tangkis, bisa karate lagi juara kemarin, bisa main piano lagi, bisa main basket lagi, volley gitu. Dulu gimana misalnya? Dulu makan aja disuapin, sekarang bisa. So kamu tuh bisa, cuman belum belajar. Sehingga mereka realize bahwa nggak ada namanya nggak bisa, cuman belum belajar, belum bisa, belum belajar. That's it. Nah itu tugas orang tua, harus mencari tahu ini program apa ya. Disuruh les kok nggak mau. Nah ini kemarin mulai ini, disuruh les ini kok nggak mau. Disuruh les ini mulai nggak mau. Ini nggak bener nih. Saya menyiapkan dia punya banyak skill supaya jadi dia punya banyak. Nanti kita akan ngobrolin lagi di video berikutnya. Soalnya saya cerita karena anak saya panjang banget tentang multiple stream of income. Nanti saya bikin video berikutnya. Tapi ketika disuruh les nggak bisa. Ini ada something nih, ada program yang kayaknya main game lebih menarik. Mungkin. Kita cari, habis itu kita bedah. Habis itu kita cari lagi. Misalkan, kalau disuruh les nggak mau, motivasinya apa ya? Supaya dia mau les. Nah, itu kita gali. Nah, itu masuk ke topik multiple stream of income. Nanti di video berikutnya. Hari ini, mereka latihan gila-gilaan tuh. Piano. Why? Karena tahu bahwa nanti di bulan Januari, Imlek mau pulang ke rumahnya Velin di Medan. Ada piano di rumahnya, mau pamerin ke kakek neneknya gitu ya. Mau pamerin gitu. Jadi, mulai latihan gitu. Jadi tugas kita adalah sebenarnya bermain-main dengan isi kepala mereka loh. Dikasih pen apa nih? Dikasih gain apa nih? Program apa yang salah nih? Program apa yang harus kita install nih? Gimana cara menginstallnya? Karena kalau diinstall dipaksa nggak bakal mau dia. Anak kecil tuh maunya adalah fun. Ya nyarinya adalah fun. Jadi kita nginstallnya harus dengan fun semuanya. Ceritanya, serunya semuanya. Nah itu tugas kita sebagai parents. Nah sekarang ketika Anda di channel saya, ya saya sering kadang-kadang sharing seputar ini. Tetapi ini bisa Anda gunakan teknik yang sama. Anda bisa gunakan sebenarnya untuk jualan kan. Customer tuh butuh dikasih tahu apa. Mindset apa yang benar dan mindset apa yang salah. Sehingga kita bisa memasukkan sesuatu sehingga akhirnya namanya seeding teman-teman. Dan akhirnya mereka jadi, jadi menarik ya produk itu bisa untuk problem ini. Dan pain-nya apa, gain-nya apa. Jadi kelihatan ketahuan semua di kepala mereka. Sehingga mereka dengan mudah untuk memutuskan. Kalau Anda ngajarin anak nggak bisa, jualan nggak bisa, ada something else berarti skill Anda yang kurang. Kalau kurang, solusinya di mana? Belajar kan? Salah satunya adalah belajar di listbuildingmastery.id. So kita belajar di sana, Anda belajar di sana. Di dalam List Building Mastery ada video, ada materi yang namanya pitch night. Nah itu cara untuk meyakinkan target market supaya dia mau beli produk Anda. Nah tonton itu deh setelah nanti Anda join di listbuildingmastery.id. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye.